Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafia dengan NIM A231211023. Saya dari kelas A jurusan Pendidikan Matematika Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester pada mata kuliah PAI dengan topik yaitu pertama, iptek dalam Islam, kedua, pluralisme dan toleransi, ketiga, kebudayaan Islam, keempat, politik dalam Islam, kelima, modernisasi beragama. Topik yang pertama yaitu iptek dalam Islam. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau sering kita sebut dengan iptek adalah sesuatu yang seiring dengan perkembangan zaman akan selalu berkembang secara pesat dengan terus-menerus. Di zaman modern saat ini, ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk kemajuan suatu bangsa, serta ilmu tersebut akan berpengaruh terhadap taraf ekonomi, sosial, dan intelektual seseorang. Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni dalam kehidupan umat manusia. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ditentukan oleh kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah menyatakan bahwa orang yang berilmulah yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik yang kedua yaitu pluralisme dan toleransi. Pluralisme dalam Islam didasarkan pada satu keyakinan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman dan kemajemukan. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa perbedaan di antara manusia, terutama dalam beragama. Kata toleransi memiliki padanan dalam bahasa Arab dengan kata tasamu, yang berarti kesiapan untuk saling memudahkan dan mengizinkan. Dari kata tasamu tersebut, perbedaan dengan agama lainnya, dan bisa saling bertukar pendapat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengembangkan pendapatnya serta tidak saling menjegal satu sama lain. Yang ketiga yaitu kebudayaan Islam. Budaya atau kebudayaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan selalu ada dimanapun manusia itu berada. Dalam kepastiannya sebagai makhluk sosial, manusia merupakan objek dan subjek dari kebudayaan karena budaya merupakan bagian lingkungan yang diciptakan dialami oleh manusia tersebut. Kebudayaan Islam pada dasarnya berpijak pada norma-norma syariat Islam itu sendiri. Setiap budaya sejatinya harus berpijak pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Islam hadir bukan untuk menghilangkan budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat, tapi meluruskan budaya yang menyimpang dari ajaran agama. Topik yang keempat yaitu politik dalam Islam. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan polis, yang mempunyai arti kota dan negara. Kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara, politikus yang berarti kewarganegaraan. Dalam bahasa Indonesia, kata politis mempunyai beberapa pengertian, yaitu pertama, ilmu pengetahuan mengenai ketenegaraan atau kenegaraan. Yang kedua yaitu segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan atau terhadap negara lainnya. Dan yang ketiga yaitu kebijakan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman dan beramal saleh dalam Al-Quran adalah yang pertama yaitu terwujudnya sebuah sistem politik, yang kedua yaitu berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap, dan yang ketiga yaitu terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Adapun nilai-nilai dasar politik dalam Al-Quran mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagai tercantum dalam surah Al-Mu'minun 23:53. Topik yang kelima yaitu modernisasi beragama. Modernisasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam modern adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Menurut Bapak Zainal Abidin, juga menawarkan 4 langkah modern beragama untuk generasi milenial, yaitu pertama, manfaat perkembangan teknologi media sosial dalam menyebarkan luaskan moderasi beragama. Yang kedua, yaitu melibatkan generasi milenial dalam kegiatan positif di masyarakat. Yang ketiga yaitu perlu ada ruang dialog memadai bagi generasi milenial baik di lembaga pendidikan
di rumah, dan di masyarakat. Yang keempat yaitu mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lembaga pembinaan karakter yang positif. Adapun prinsip-prinsip modernisasi beragama dalam Islam yaitu pertama, prinsip keadilan, yang kedua yaitu prinsip keseimbangan, yang ketiga yaitu prinsip toleransi. Sekian dan terima kasih.